Halo Persis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda CR-V 150L terbaru 2021 warna merah putih. Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking on you through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Bicara soal harga, Honda CR-V 150L warna merah putih ini dibanderol di 34.325.000 OTR Bekasi Brosis. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya dari bagian batok kepalanya. Jadi di bagian batok kepalanya ini menggunakan warna putih dengan tampilan yang oke banget menurut saya. Kita bisa melihat di sini untuk lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya sangat luar biasa. Bahannya ini plastik Brosis. Plastiknya ini dia lentur seperti ini. Nah, di bagian depan sini terdapat balutan stripping bertuliskan Honda berwarna hitam. Untuk dudukan plat nomornya posisinya tepat berada di atas headlampnya menggunakan bahan besi berwarna hitam di sini. Kemudian di bagian headlampnya sayang sekali CR-V ini masih menggunakan bohlam biasa, jadi belum LED. Di bagian bawahnya terdapat lampu senja. Jadi posisinya berada di tepat di bawah headlampnya. Bohlamnya sini ada bohlam kecil ya, lampu senja. Kemudian di bagian sennya juga masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning. Kemudian untuk bagian spakbornya menggunakan warna full merah. Ini dia Brosis. Jadi paduannya di bagian atas dia putih, kemudian di bagian bawahnya merah. Merahnya ini glossy. Dan di bagian suspensinya CR-V ini menggunakan shock USD atau upside down. Ini dia menggunakan warna emas atau gold. Kemudian di bagian asoknya di sini terdapat cover berwarna merah berbahan plastik yang berfungsi untuk melindungi asoknya dari cipratan-cipratan air atau lumpur tentunya. Jadi sangat melindungi ya. Kalau nggak dilindungi pakai cover ini bakal rawan lecet sih sepertinya. Kemudian Brosis di bagian kaki-kakinya lagi bawah dia masih menggunakan jari-jari dan tentunya bannya masih menggunakan ban dalam karena jari-jari ya. Velgnya menggunakan warna hitam glossy. Jadi bukan chrome di bagian velgnya. Jari-jarinya chrome, tromolnya menggunakan warna silver. Kemudian untuk ban depannya menggunakan ukuran 2.75 ring 21. Jadi ringnya 21, besar sekali ya. Kemudian kita beralih ke bagian pengeremannya. Untuk bagian pengereman tentunya sudah dibekali dengan disc brake dengan menggunakan disc tipe wave di sini. Terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya dan bagian tengahnya sini dia bolong-bolong Brosis. Kaliper menggunakan Nissin 2 piston berwarna silver di sini, abu-abu ya, lebih ke tepatnya ke abu-abu sih. Jadi seperti ini untuk tampilan kaki-kakinya. Velgnya menggunakan warna hitam glossy, jari-jarinya chrome, kemudian tromolnya menggunakan warna silver. Sekarang kita naik ke bagian kokpit Brosis. Untuk bagian speedometernya sendiri sudah menggunakan full digital dengan beberapa indikator yang cukup lengkap, walaupun nggak lengkap-lengkap banget menurut saya sih. Tapi sayang sekali memang karena motor ini masih di gudang, belum terpasang aki, saya tidak bisa menyalakan untuk melihat tampilan speedometernya. Di bagian bawah terdapat beberapa indikator seperti netral, mil injeksi, sen, dan lampu jarak jauh. Kemudian di bagian sampingnya terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Nah, di bagian sebelah kanan di sini terdapat tulisan CR-V 150L. Dan speedometernya sendiri bentuknya dia kecil memanjang, hampir-hampir mirip seperti Beat Street ya tampilannya. Kemudian di bagian keamanannya masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key. Dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang, jadi belum tersedia shutter key. Dia seperti ini tampilannya. Kemudian di bagian segitiga atasnya ini menggunakan warna silver yang tampilannya menurut saya oke banget dan tampak terlihat sangat kokoh. Kemudian di bagian tutup shocknya, bagian atasnya dia menggunakan warna gold. Kalau biasanya pakai biru, di CR-V ini menggunakan warna gold. Terdapat tulisan Showa di sini. Untuk stangnya sendiri cukup nyaman tentunya karena ukurannya panjang, menggunakan warna hitam.
Kemudian di bagian handle rem dan handle koplingnya dia menggunakan warna silver brosis, dan untuk koplingnya sendiri menurut saya cukup enak sih, walaupun nggak empuk-empuk banget. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sebelah kanan ada engine cut atau engine stop, kemudian starter. Di sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Kemudian klakson dan sen berada di paling bawah. Hand gripnya menggunakan warna full hitam berbahan karet, dan di bagian ujungnya tidak terdapat jalu brosis, jadi langsung ketutup sama hand gripnya. Kemudian di bagian tangkinya dapat menampung sebanyak 7,2 liter, jadi cukup besar ya untuk sekelas motor cross 150 cc. Kemudian di bagian bodi sampingnya brosis ini menggunakan paduan warna putih, merah, dan sedikit hitam di sini. Jadi untuk warna dasar bodinya dia merah, dibalut dengan stripping bertuliskan CRF berwarna putih di sini. Kemudian di bagian atasnya ada 150 putih, L-nya menggunakan warna hitam. Di bagian depannya ada corak putih ditarik ke bawah, kemudian ada pemanis warna hitam di sini. Kemudian bodi bagian bawahnya lagi dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam juga, bertekstur bulat-bulat seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya brosis, ini dia full merah, kemudian ada balutan stripping lagi di sini, paduannya putih dan hitam. Strippingnya ini ditarik dari bagian belakang, kemudian lanjut ke bagian depan sini. Nah untuk joknya sendiri menggunakan warna merah. Jadi ini yang keren dari CRF, dia joknya menggunakan warna merah, jadi nggak hitam brosis, khusus warna merah ini ya. Kemudian di bagian belakangnya terdapat tulisan Honda berwarna putih di sini yang menambah tampilannya lebih oke lagi. Kemudian di bagian cover knalpotnya dia menggunakan warna putih, putihnya ini glossy dan sama sekali tidak dibalut dengan stripping di sini. Kemudian di bagian knalpotnya menggunakan warna full hitam doff, dibalut lagi dengan cover muffler berwarna silver, bahannya ini plastik. Jadi covernya dia ada dua ya, di bagian knalpotnya yang nempel jadi satu, kemudian ada di bagian bodinya. Kemudian untuk bagian knalpot depannya, leherannya dia dibalut dengan cover lagi di bagian depan, ini berbahan plat berwarna silver. Untuk yang versi-versi lainnya seperti warna hitam, kemudian warna abu-abu, di bagian covernya ini hitam, tapi untuk warna hitam ini dia menggunakan warna silver. Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, jadi belum radiator. Kapasitas oli mesin 1 liter brosis. Dan di sini kita masih bisa melihat untuk fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor Honda zaman sekarang ya. Nah untuk bagian mesinnya ini full hitam bloknya, kemudian sasisnya juga full hitam. Ini dia, hitamnya ini glossy belakang. Di bagian tengah juga sama. Untuk step depannya dia dibalut dengan karet di bagian permukaannya, dapat terlipat walaupun dia akan turun secara otomatis. Kemudian di bagian pijakan rem dia hanya besi seperti ini brosis, jadi tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya, hanya besi biasa berwarna hitam. Kemudian di bagian step belakangnya dia hanya seperti ini, jadi seolah hanya nyangkut di bagian frame-nya atau sasisnya, kemudian dibaut di sini. Jadi cuma seperti ini dia, menggunakan bahan aluminium berwarna silver, tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Nah ini dia brosis tampilannya dari sisi sebelah kiri. Dan untuk tuas perpindahan gearnya dia hanya seperti ini, satu posisi saja. Jadi mau nggak mau harus dicongkel seperti ini, dibalut dengan karet berbentuk bulat. Kemudian di bagian suspensi belakangnya dia menggunakan monoshock, posisinya di tengah, menggunakan per berwarna merah di sini dan bisa di-adjust. Jadi untuk shock CRF 150L bisa di-adjust brosis. Kemudian di bagian armnya menggunakan arm kotak, dia belum banana berwarna silver. Kemudian di bagian gear setnya, gear belakang dia menggunakan mata 49 dan di sini terdapat cover rantai. Ini menggunakan bahan plastik kasar ya, berwarna hitam doff. Kemudian di bagian depannya lagi di sini juga terdapat hager berbahan karet, jadi cuma dibaut di bagian atas yang berfungsi untuk melindungi shocknya dari cipratan-cipratan lumpur atau tanah tentunya. Kemudian untuk ban belakangnya sendiri brosis dia menggunakan ukuran 4.10 ring 18. Jadi ring depannya 21, ring belakangnya hanya 18. Velgnya tentunya hitam, hitamnya ini glossy. Di bagian tromolnya menggunakan warna silver, jari-jarinya menggunakan warna chrome. Kita beralih ke sebelah kanan untuk melihat bagian pengeremannya. Nah pengeremannya tentunya sudah dibekali dengan
disc brake juga, jadi disc depan belakang, dan sama-sama menggunakan tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya yang menambah tampilannya lebih oke lagi. Kemudian di bagian kalipernya menggunakan Nissin 1 piston berwarna abu-abu di sini brosis. Ini dia tampilannya, sangat luar biasa ya, keren sih. Kemudian sekarang kita mundur ke bagian stop lampnya brosis. Stop lampnya juga masih menggunakan bohlam biasa di sini, dibalut dengan mika berwarna merah. Terdapat tekstur garis-garis di bagian permukaannya. Begitu juga dengan sennya. Sennya juga masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning. Untuk bagian spakpurnya, dia cukup panjang, walaupun nggak panjang-panjang banget menurut saya. Ukurannya tidak terlalu lebar, menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff. Di sini terdapat mata kucing dan lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Kemudian untuk bodi belakangnya dia full merah. Jadi dari bagian depan hingga ke belakang bodinya ini full merah brosis. Merahnya ini glossy. Nah di bagian ujungnya terdapat striping bertuliskan Honda berwarna putih. Ini dia untuk tampilan dari bodi belakangnya. Jadi jarak antara jok belakang ke ujung bodi belakangnya atau stop lampnya ini cukup jauh space-nya ya. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda CR-V 150L terbaru 2021 warna merah putih. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur. Jadi buat brosis yang berencana akan melakukan pembelian Honda CR-V di area Jabodetabek, bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi, atau bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Sekali lagi yang beralamat di Jalan M Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.